Perkenalkan, nama saya Agnia Naila, saya dari kelompok 1B. Di sini saya akan mempresentasikan penyelesaian untuk soal 1.3.18. Namun sebelum itu, saya akan memperlihatkan soalnya terlebih dahulu. Seorang sekretaris mengetik 3 surat dan 3 amplop yang sesuai. Dengan tergesa-gesa, ia memasukkan setiap surat ke dalam amplop secara acak. Berapakah kemungkinan bahwa setidaknya ada satu surat yang berada dalam amplop yang benar? Petunjuknya adalah perluas peluang C1 gabung C2 gabung C3 untuk menentukan probabilitas. Dan penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Untuk menyelesaikan soal ini akan digunakan prinsip inklusi dan eksklusi untuk menghitung probabilitas, yaitu peluang C1 gabung C2 gabung C3 sama dengan peluang C1 ditambah peluang C2 ditambah peluang C3 dikurang peluang C1 irisan C2 dikurang peluang C1 irisan C3 dikurang peluang C2 irisan C3 ditambah peluang C1 irisan C2 irisan C3. Karena setiap surat memiliki peluang yang sama, yaitu 1/3, untuk berada pada amplop yang benar, maka peluang C1 sama dengan peluang C2 sama dengan peluang C3, yaitu 1/3 dikali 1/2 sama dengan 1/6. Peluang munculnya dua surat pada amplop yang benar adalah peluang C1 irisan C2 sama dengan peluang C1 irisan C3 sama dengan peluang C2 irisan C3 sama dengan 1/3. Dan peluang munculnya 3 surat pada amplop yang benar adalah peluang C1 irisan C2 irisan C3 sama dengan 1/3 dikali 1/2 sama dengan 1/6. Jadi peluang C1 gabung C2 gabung C3 seperti petunjuk yang terdapat pada soal sama dengan 1/3 ditambah 1/3 ditambah 1/3 dikurang 1/6 dikurang 1/6 dikurang 1/6 ditambah 1/6 sama dengan 2/3. Jadi dapat disimpulkan bahwa kemungkinan setidaknya ada satu surat yang berada pada amplop yang benar adalah 2/3. Perkenalkan, nama saya Stephanie Tiore dengan NPM 61621011150. Saya akan menjelaskan exercise 1.4.32. Pemburu A dan B menembak pada sebuah target. Dengan kemungkinan masing-masing mengenai targetnya adalah P1 dan P2. Dengan asumsi saling bebas, dapatkah P1 dan P2 dipilih sehingga P0 pukulan sama dengan P1 pukulan sama dengan P2 pukulan? Misalkan, peluang pemburu A mengenai target adalah P1, dan peluang pemburu B mengenai target adalah P2. Maka peluang kedua pemburu tersebut tidak mengenai target adalah peluang tidak kena sama dengan 1 min P1 dikali 1 min P2. Peluang salah satu pemburu yaitu pemburu A atau pemburu B mengenai target adalah P kena 1, yaitu P1 dikali 1 min P2 ditambah P2 dikali 1 min P1. Dan peluang kedua pemburu mengenai target adalah P1 P2. Karena P tidak kena sama dengan P kena 1 sama dengan P kena 2, maka diperoleh persamaan 1 min P1 dikali 1 min P2 sama dengan P1 dikali 1 min P2 ditambah P2 dikali 1 min P1, sehingga diperoleh 2P1 ditambah 2P2 dikurang 3P1 P2 min 1 sama dengan 0 sebagai persamaan pertama. Dan 1 min P1 dikali 1 min P2 sama dengan P1 P2, sehingga diperoleh P1 tambah P2 sama dengan 1 sebagai persamaan kedua. Lalu selanjutnya substitusikan persamaan kedua ke persamaan pertama, sehingga diperoleh P1 sama dengan 1/3P2 sebagai persamaan ketiga. Selanjutnya, substitusikan persamaan ketiga ke persamaan kedua, sehingga diperoleh 1/3P2 ditambah P2 sama dengan 1, sehingga diperoleh P2 kuadrat dikurang P2 ditambah 1/3 sama dengan 0. Perhatikan bahwa diskrimina dari persamaan di atas yaitu D sama dengan minus 1 kuadrat dikurangi 4 dikali 1 dikali 1/3 sama dengan min 1/3 kecil 0. Dengan demikian, persamaan di atas itu tidak memiliki solusi real. Jadi tidak ada P1 dan P2 yang memenuhi kondisi P tidak kena sama dengan P kena 1 sama dengan P kena 2. Sekarang saya akan menjelaskan problem dari exercise 1.7.18. Di sini kita memiliki, misalkan, X adalah banyaknya galon es krim yang dimintain di setiap at certain store on hot day summer. Jadi kita bilang aja misalkan X itu adalah permintaan galon es krim per harinya. Ini jumlahnya. Lalu yang ditanyain itu adalah how many gallons of ice cream should the store have on hand each of this day. Jadi kita misalkan lagi aja Y itu adalah jumlah dari persediaan galon es krim per harinya. Nah, ini permintaan, ini persediaan. Nah, asumsikan kalau kita memiliki PDF untuk X.
ditanyaannya adalah berapa banyak galon es krim yang harus dimiliki oleh si tokonya supaya kemungkinan dari itu habis supply-nya itu adalah 0,05. Nah, kemungkinan habisnya supply dari on particular day adalah 0,05, bisa kita tulis sebagai apa? Kan peluang dari exhausting is supply on particular day. Jadi permintaannya itu lebih besar dari persediaannya. Makanya bisa habis persediaannya atau supply-nya itu habis. Jadi X lebih besar dari Y. Itu adalah 0,05 atau 5% lah. Nah, ini bisa kita tulis sebagai komplemennya, yaitu 1 dikurang peluang dari kebalikannya, persediaannya lebih banyak dari permintaannya. Sama dengan 0,05. Kita pindahin aljabar biasa. 0,95 ya. Nah, ini tuh nilai siapa? Dia tuh sebenarnya nilai dari fx ya kan. Fx itu adalah CDF dari X. Yang ini. Jadi kita bisa integralkan nilai ini. Jadi seperti ini ya. Kenapa range-nya 0 sampai Y? Jadi di sini kita batasin Y-nya itu sampai 1000. Karena yang kita cari itu adalah fxy. Jadi kita pakai batasnya adalah dari 0 sampai Y. Kalau misalkan kita pakai misalkan fxx gitu ya, di sini juga X juga. Lalu ini adalah angka yang tadi, angka daripada F-nya. Kita substitusi biasa, 1000 itu kan 10 pangkat 3, jadi kalau dikuadratin jadi 10 pangkat 6, dikurang 2 kali 10 pangkat 3, ditambah X kuadrat, ini dikali X. 12 sama 10 per 12 kita keluarin. Sisanya dikaliin X lagi kan, jadi kayak gini. Lalu kita integralkan biasa, oh ini salah, harusnya kurungnya di sini. Ini sama aja sih. Kita integralin, hasilnya ini, lalu dapatlah persamaan ini. Nah, persamaan ini itu sama dengan apa? Yang sebenarnya kita cari itu kan nilai Y. Ini yang ditanya tuh, how many gallons of ice cream, berapa banyak jumlah persediaan yang kita butuhkan supaya peluangnya 0,05. Jadi sebenarnya fx itu bisa kita tulis 0,95. Nah, karena ini sangat rumit sekali, persamaan pangkat 4, jadi ya hitunglah menggunakan kalkulator, dan kita dapetin menggunakan Wolfram Alpha itu nilainya Y1 itu 751,4 dan Y2-nya adalah minus 326,188. Perhatikan bahwa nilai yang Y itu nggak mungkin negatif, karena kalau kita masukin Y di sini, nilai Y itu berada di range antara 0 sampai 1000. Jadi yang ini batal. Maka yang kita ambil adalah nilai yang 751,4. Jadi supaya probabilitas habisnya persediaan es krim itu 0,95 atau kemungkinan dari supply itu habis adalah 0,05, caranya itu adalah kita harus memiliki persediaan es krim sebanyak 751,4 galon setiap harinya di musim panas. Ya, kira-kira begitulah. Diketahui sebuah variabel acak X dengan min mu dan varians sigma kuadrat. Sehingga momen keempatnya ada. Momen keempat ada, berarti kita dapat menghitung ekspektasi X dan kita dapat menghitung ekspektasi X kuadrat. Artinya X dan ekspektasi X kuadrat ada. Kemudian kita suruh di menggambar grafiknya dan menentukan kurtosisnya. Untuk permasalahan A diberikan fungsi yang fungsinya bernilai setengah untuk X di antara min 1 dan 1, kemudian bernilai 0 untuk X selain itu. Berikut adalah grafiknya. Selanjutnya akan dihitung ekspektasi dari X. Ekspektasi dari X didefinisikan sebagai jadi ekspektasi X-nya kita dapat sebagai 0, ini adalah mu. Berikutnya akan dijadi ekspektasi X kuadrat, yaitu atau dapat disederhanakan menjadi 1/3. Selanjutnya kita dapat menghitung kurtosisnya, yaitu ekspektasi dari X min mu pangkat 4 dibagi
sigma per 4. Kita dapat hasilnya adalah 95. Jadi kurtosis dari fungsi yang pertama adalah 95. Selanjutnya diberikan sebuah fungsi pada bagian B. Fungsi ini bernilai 3 kali 1 dengan x kuadrat dibagi 4 untuk x antara 1 dan 1 dan benda 0 untuk x lain itu. Berikut pada grafiknya. Selanjutnya, sama seperti yang tadi, karena momen tempatnya ada, yaitu E, X, min, begitu 4 ada, maka kita dapat menghitung ekspektasi X dan ekspektasi X kuadratnya, karena ini ekspektasinya ada. Selanjutnya, kita dapat menghitungnya dengan cara yang sama. Ekspektasi X didefinisikan sebagai Q-nya adalah 0. Berikutnya kita akan mencari ekspektasi dari X kuadrat. Ekspektasi X kuadrat didefinisikan sebagai integral satu per 5. Selanjutnya, setelah kita memperoleh ekspektasi X dan ekspektasi X kuadrat, akan dihitung kurtosisnya. Yaitu ekspektasi dari X min 4 dibagi 4. Itu belas per 7. Jadi dari soal kita telah menunjukkan bahwa kurtosis dari yang A, kurtosis dari A yaitu 7 per 5 itu lebih kecil dari kurtosis yang B. Kurtosis yang tadi baru kita kerjakan, yaitu 15 per 7. Perkenalkan, nama saya Aura Salsabila Budiawan dengan NPM 61623010060 dari kelompok 1B. Di sini saya akan mempresentasikan penjelasan dari soal 3.1.21. Sebelumnya saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Misalkan X1 dan X2 mempunyai distribusi trinomial. Bedakan momen menghasilkan fungsi untuk menunjukkan bahwa kovariannya adalah min NP1, P2. Misalkan X1 dan X2 berdistribusi trinomial, maka MGF dari distribusi trinomial adalah MT1 T2 sama dengan P1E pangkat T1 plus P2E pangkat T2 plus dalam kurung 1 min P1 min P2 tutup kurung pangkat N. Kemudian untuk mencari kovarian X1 X2 akan dicari terlebih dahulu EX1 EX2 dan EX1 X2. Perhatikan bahwa EX1 sama dengan DM 0,0 per DT1. D per DT1 buka kurung P1E pangkat T1 plus P2E pangkat T2 plus buka kurung 1 min P1 min P2 tutup kurung pangkat N T1 sama dengan T2 sama dengan 0. NP1 ET1 buka kurung P1 ET1 plus P2E pangkat T2 plus buka kurung 1 min P1 min P2 tutup kurung pangkat N min 1. Hasilnya NP1. Selanjutnya EX2. X2 sama dengan DM 0,0 per DT2. D per DT2 buka kurung P1 E pangkat T1 plus P2 E pangkat T2 plus 1 min P1 min P2 tutup kurung pangkat N T1 sama dengan T2 sama dengan 0. NP2 E pangkat T2 buka kurung P1 E pangkat T1 plus P2 E pangkat T2 plus 1
min P1 min P2 tutup kurung pangkat N min 1 T1 sama dengan T2 sama dengan 0, hasilnya NP2. Kemudian X1 X2 sama dengan DM sama dengan DM 0,0 per DT1 DT2. D per DT1 buka kurung D per DT2 buka kurung P1 pangkat T1 plus P2 pangkat T2 plus 1 min P1 min P2 pangkat N. T1 sama dengan T2 sama dengan 0. N2 N pangkat 2 P1 pangkat T1 P2 pangkat T2 buka kurung P1 pangkat T1 plus P2 pangkat T2 plus buka kurung 1 min P1 min P2 tutup kurung pangkat N min 1 min NP1 T1 pangkat T1 P2 pangkat T2 buka kurung P1 pangkat T1 plus P2 pangkat T2 plus buka kurung 1 min P1 min P2 tutup kurung tutup kurung pangkat N min 2 T1 sama dengan T2 sama dengan 0. Hasilnya N pangkat 2 P1 P2 min NP1 P2. Jadi kovarian X1 X2 sama dengan X1 X2 min X1 min X2 sama dengan N kuadrat P1 P2 min NP1 P2 min NP1 dikali NP2 sama dengan hasilnya min NP1 NP2. Sekian dari saya, terima kasih.